Bab 411 Pangeran Kecil Piano Palsu. Ini bukan satupun dari mereka. Ye Bufan berpikir sejenak dan berkata, saya gurumu sekarang. Seperti kata pepatah, sekali seorang guru selalu menjadi ayah, tidak pantas bagi kita untuk mengatakan ini, ketika dia berbicara, untuk membuat topik seringan mungkin. Yuan Lu menghela nafas, kuharap aku punya ayah sepertimu. Ye Bufan berkata, apa? Apakah ayahmu tidak baik padamu? Yuan Lu berkata dengan ekspresi rendah, ibuku tidak melakukannya sejak awal seingatku, ayahku membawaku sendirian. Kemudian, dia meninggalkanku bersama kakek dan nenekku. Aku tidak bisa bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Menurutmu tidak apa-apa atau tidak? Tanda tanya. Dia tahu tentang situasi Yu Haichun, tapi tidak nyaman baginya untuk memberitahu Yuan Lu. Saya sangat memberontak saat itu. Karena saya tidak bisa bertemu ayah saya menolak belajar dan nilai saya selalu sangat buruk. Saya berharap dapat menarik perhatiannya kepada saya dengan cara ini. Namun saya kecewa. Saya tidak bisa. Saya tidak bertemu dengannya selama 1 atau 2 tahun. Dia pernah. Kemudian, kakek dan nenek saya meninggal satu demi satu, dan saya tidak lagi memiliki kerabat di sini. Tiba-tiba saya ingin belajar dengan giat dan pergi ke luar negeri untuk meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Inilah sebabnya kamu datang ke sekolah ini. Alasannya, Yuan Lu mengangguk. Aku benci ayahku. Aku ingin dia tidak pernah menemukanku. Apakah itu menyakitkan? Kamu sangat banyak, tetapi karena beberapa alasan khusus, saya tidak bisa tinggal bersamamu. Kamu bukan ayahku, bagaimana kamu tahu? Guru, tolong berhenti menghiburku. Ye Bufan berpikir sejenak, dan dia tahu bahwa Yu Haichun pasti ada di sini karena disiplin. Karena hubungan tersebut, saya tidak dapat memberitahu putri saya tentang karir saya. Namun dia tidak ingin Yuan Lu menjalani kehidupan yang tidak bahagia karena kejadian ini, dan dia tidak ingin Yu Haichun kehilangan putri satu-satunya saat memberi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya pada Yuan Lu. Tahukah kamu mengapa aku datang ke sekolah ini? Yuan Lu menggelengkan kepalanya, aku sangat terkejut saat melihatmu di kelas. Awalnya aku ingin menemukanmu. Ye Bufan secara singkat menceritakan kisah kecelakaan Yu Haichun, dan akhirnya berkata, inilah yang terjadi. Ayahmu tidak punya waktu untuk menjagamu karena pekerjaan istimewanya. Sejak zaman kuno, sulit untuk setia dan berbakti. Kamu bisa memahaminya, dia mencintaimu. Mata Yuan Lu membelalak, dan dia tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar. Ketika dia mengetahui bahwa ayahnya telah jatuh ke tangan orang lain, dia merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecemasan meningkat, hatiku. Dia berkata dengan gugup, Guru Ye, bagaimana kabar ayahku sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Ye Bufan berkata, jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Seseorang akan menyelamatkannya. Kamu hanya perlu merawatnya dengan baik sekarang. Cobalah untuk tidak meninggalkan kampus saat aku tidak ada selama beberapa hari. Petik 2. Oh, aku tahu. Yuan Lu tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dia senang dan gugup karena dia tahu itu dia, ayah tidak sendirian. Cintai dirimu sendiri, jangan pedulikan dirimu, tapi tidak punya waktu karena pekerjaan. Yang saya khawatirkan adalah keselamatan ayah saya. Saya berharap dia dapat kembali dengan selamat dan ayah dan anak perempuannya dapat bersatu kembali. Ye Bufan memperhatikan suasana hatinya dan mencoba membicarakan beberapa topik santai sebanyak mungkin untuk membuatnya rileks. Kali ini, pelayan membawakan makanan, dan mereka berdua mengobrol sambil makan, dan suasana menjadi lebih santai. Di luar restoran, An Yimo berdiri di depan pintu, menatap pintu restoran dengan wajah ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus masuk atau tidak. Pangeran piano kecil selalu menjadi kekasih impiannya. Berapa kali dia berpikir bahwa selama dia dapat menemukan pangeran piano kecil,
dia akan menikah dengannya atau bahkan menjadi kekasihnya. Namun seorang teman sekelasnya baru saja meneleponnya dan mengatakan bahwa dia tahu siapa pangeran piano kecil itu dan telah mengatur untuk bertemu di restoran ini hari ini. Saat pertama kali menerima panggilan tersebut, An Yimo sangat senang dan merasa mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Dia tiba di restoran Valet pada waktu yang disepakati, namun semakin dekat dia, semakin jelas gambaran Ye Bufan muncul di benaknya. Pada saat ini, dia sedikit panik, menyadari bahwa dia sepertinya telah jatuh cinta pada pria ini, dan pangeran piano kecil tampaknya kurang penting jika dibandingkan. Tapi penemuan ini membuatnya sangat malu. Bagaimanapun, Ye Bufan adalah pacar Qin Cucu, dan dia jatuh cinta dengan pria sahabatnya. Karena itu, dia sudah lama ragu-ragu di depan restoran, tidak tahu apa yang harus dia pilih. Momo, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak masuk saat kamu di sini? Saat ini, sebuah Mercedes-Benz hitam diparkir di sebelahnya, dan seorang pemuda berusia 20-an keluar. Mengenakan tuxedo hitam, kemeja seputih salju dengan dasi kupu-kupu di bawahnya, dan sepasang sepatu kulit Italia hitam mengkilat di kakinya, ia tampak seperti seorang seniman yang sedang mempersiapkan pertunjukan. Ah, Liu Kuan, aku masuk. Aku tidak melihat kalian berdua jadi aku akan menunggumu di luar sebentar. Pemuda ini adalah teman sekelasnya Liu Kuan. Seorang Yimo tentu saja malu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya keberatan, jadi dia hanya bisa menemukan satu alasan dengan santai. Masuklah saat kamu di sini. Mengapa kamu menungguku di luar? Liu Kuan berkata dan berjalan masuk lebih dulu dari toko piano. Setelah duduk, Liu Kuan berkata dengan sopan, apa yang ingin kamu makan? Terserah. Setelah duduk di sini, An Yimo merasa sedikit malu. Tidak tahu apa yang harus dia katakan ketika dia melihat pangeran piano kecil itu nanti. Dia sangat terjerat dalam hatinya, bahkan sangat bingung. Dia tidak tahu apakah dia peduli pada pangeran piano kecil atau Ye Bufan. Kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu. Liu Kuan jelas sangat akrab dengan tempat ini dan memanggil pelayan untuk memesan beberapa hidangan khusus dan sebotol anggur merah. Setelah pramusaji pergi, dia berkata, Momo, kulihat kamu sering memposting artikel di Moments tentang mencari pangeran piano cilik. Apakah kamu pernah jatuh cinta padanya? Jika itu terjadi di masa lalu, An Yimo pasti akan langsung jatuh cinta menegaskannya. Jawabannya, tetapi dia tidak memilikinya saat ini. Dia merenung sejenak dan berkata, saya sangat mengagumi bakatnya. Liu Kuan berkata, tetapi saya melihatnya di lingkaran teman-teman, dan kamu bilang kamu tidak akan menikah dengan siapapun yang bukan pangeran cilik. An Yimo dia tersenyum sedikit canggung, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Untuk menghilangkan rasa malunya, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, di mana pangeran cilik yang kamu sebutkan, kenapa dia tidak datang? Sebenarnya dia sudah ada di sini. Liu Kuan berkata dengan sungguh-sungguh, Momo, pangeran piano kecil yang kamu cari sebenarnya adalah aku. Itu kamu? Bagaimana ini mungkin? Seorang Yimo tampak tidak percaya, meskipun keluarga Liu Kuan. Kondisinya sangat bagus, dan dia telah belajar piano sebelumnya, tetapi dia sangat jelas tentang level pianonya. Belum lagi dia tidak sebaik pangeran piano kecil, bahkan dia tidak sebaik dirinya sendiri. Kamu tidak percaya, kan? Apa yang aku katakan itu benar. Liu Kuan berkata dengan pandangan yang dalam, aku mengejarmu ketika aku masih di sekolah menengah, tapi kamu menolakku. Aku sangat sedih saat itu, tapi kemudian saya mengetahui bahwa Anda menyukai seseorang yang bisa bermain piano. Sebagai seorang anak laki-laki, saya mulai berlatih piano dengan keras. Tahukah Anda bagaimana saya sampai di sini? Saya berlatih piano setidaknya 10 jam setiap hari, menghabiskan banyak uang, dan mengunjungi banyak guru terkenal, dan akhirnya mencapai seperti sekarang ini. Bab 412 itu pacarku. Bagaimana ini mungkin? Liu Kuan,
Apakah kamu bercanda, kan? Seorang Yimo agak gugup. Dia benar-benar tidak menyukai orang ini, dan dia tidak ingin Liu Quan menjadi pangeran piano kecil. Bahkan pada saat ini, dia memiliki harapan yang samar-samar di dalam hatinya, berharap pangeran piano kecil itu tidak akan pernah muncul, untuk menyelamatkan dirinya dari membuat pilihan yang sulit. Momo, aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku, jadi aku membuat persiapan ini hari ini. Liu Quan berdiri dan mengatur tuxedo dan membungkuk, alasan mengapa aku memilih makan di sini adalah untuk menunjukkan kepadamu, aku adalah piano kecilmu pangeran. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke panggung kecil dan mendekati piano. Melihat seseorang bersiap tampil di atas panggung, semua pengunjung di restoran tersebut mengalihkan perhatiannya. Teman-teman terkasih, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Liu Quan. 10 tahun yang lalu, ketika saya masih di sekolah menengah, saya jatuh cinta dengan seorang gadis, tetapi dia menolak saya saat itu karena dia menyukai laki-laki yang bisa bermain peran piano. Sejak itu, saya mulai berlatih piano dengan tekun, berlatih setidaknya 10 jam sehari. Setelah bertahun-tahun, saya telah mencapai beberapa kesuksesan. Mungkin Anda pernah melihat video Little Piano Prince, dan orang itu adalah saya. Dengarkan dia. Setelah mengatakan ini, penonton langsung memberikan tepuk tangan meriah. Banyak orang telah melihat video tentang pangeran piano kecil, tetapi mereka tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Yuan Lu berseru kaget, bukankah ini kepala sekolah Liu? Dia sebenarnya adalah pangeran piano kecil, bagaimana mungkin? Saya tidak pernah mendengar bahwa dia bisa bermain piano. Ye Bufan juga memperhatikan Liu Quan dan An Yimo, dan dulu sedikit terkejut setelah beberapa saat dia bertanya, apakah kamu mengenalnya? Yuan Lu berkata, tentu saja, kepala sekolah kita adalah Hua Ping. Saya mendengar bahwa keluarganya sangat kaya, jadi dia mendapat posisi sebagai wakil kepala sekolah melalui koneksi, tapi dia tidak berbuat banyak di hari kerja. Pergi bekerja, teriak para tamu yang hadir. Anak muda, kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Pangeran piano kecil, cepat mainkan lagu untuk kami. Benarkah? Apakah kamu berbohong kepada kami? Liu Quan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan lalu berkata, saya di sini untuk tampil hari ini. Saya akan memainkan Liszt's Dream of Love untuk gadis kesayangan saya. Saya harap dia menyukainya, dan saya harap dia dapat menerima emosi saya. Dia membungkuk kepada semua orang yang hadir dan duduk di kursi di depan piano di tengah tepuk tangan meriah. Ayolah, pangeran cilik, kamu pasti akan berhasil. Banyak penonton yang bersorak untuknya. Melihat Liu Quan di atas panggung, An Yimo merasa sangat rumit. Tampaknya apa yang dikatakan Liu Quan mungkin benar, jika tidak maka akan memalukan untuk naik dan tampil. Tempat duduknya agak istimewa. Dia dapat dengan jelas melihat Liu Quan di atas panggung, tetapi karena sampul pianonya, dia tidak dapat melihat jari-jarinya mengetuk keyboard. Tak lama kemudian, pertunjukan dimulai, dan suara musik yang merdu terdengar di restoran. Musik ini penuh kasih sayang dan anggun, seakan membawa konsepsi artistik yang puitis. Cek, cek, Yuan Lu menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka wakil kepala sekolah FAS ini masih bersembunyi begitu banyak. Dia memainkan piano dengan sangat baik. Sepertinya dia benar-benar pangeran piano kecil. Memandang An Yi di antara penonton. Mo berkata, guru, lihat gadis yang dia akui itu sangat cantik, sangat cantik. Saya belum pernah melihat wanita muda secantik itu. Mungkin hanya He Suang-Suang yang datang hari ini yang bisa menandinginya. Petik 2. Gadis selalu menyukai romansa. Meskipun Yuan Lu biasanya tidak menyukai orang seperti Liu Quan, dia masih sangat senang dengan pengakuannya hari ini. Guru, apakah menurutmu gadis itu akan menyetujui rayuannya? Ye Bufan berkata, sama sekali tidak. Yuan Lu berkata dengan bingung, kenapa?
Lihat betapa romantisnya dia dan betapa bagusnya dia bermain piano. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan, karena dia adalah pacarku. Dia masih belum tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan An Yimo, tapi di Longteng Pharmaceutical, An Yimo itu identitas pacarnya. Ah, pacar guru, bagaimana ini bisa terjadi? Yu Wanlu membuka mulutnya karena terkejut, lalu dia berkata, "Guru, kamu harus bekerja keras, kalau tidak pacarmu akan diusir oleh pria itu." Wanita muda itu adalah sungguh indah. Ye Bufan berkata dengan penuh arti, "Jangan khawatir, dia tidak bisa mengusirmu, yang palsu tidak akan pernah benar." Di atas panggung, Liu Kuan bermain dengan sangat pelupa, dan lagunya segera berakhir. Ada tepuk tangan meriah. "Anak muda, kamu bermain sangat bagus. Kamu layak menjadi pangeran piano kecil." Namun, beberapa orang berdiri dan bertanya, "Karya ini terlalu biasa. Saya tidak tahu kalau itu dimainkan oleh pangeran piano kecil. Jika Anda ingin membuktikan diri, mainkan lagi." Sebuah lagu, Flight of the Bumblebee. Petik 2. Ya, hanya Flight of the Bumblebee yang layak untuk Little Piano Prince. Seorang Yimo berpikiran sama. Meskipun Liu Kuan bermain bagus sekarang, masih rata-rata, tidak memiliki banyak ciri, dan tidak ada jejak semangat dan spiritualitas yang ditunjukkan oleh The Little Piano Prince. Jangan khawatir, semuanya. Aku baru saja mengungkapkan perasaanku kepada gadis yang kusuka. Sekarang aku akan memainkan Flight of the Bumblebee untuk semua orang. Liu Kuan sepertinya sudah siap lagi. Semua orang juga memusatkan pandangan mereka padanya, mata mereka penuh harapan. Segera, tangannya mulai memainkan keyboard dengan cepat, dan kemudian musik liar terdengar dari panggung. Kecepatan ekstrim, musik ekstrim, saat dimainkan, beberapa orang di ruangan itu hampir menahan nafas, seolah-olah hormon adrenalin mereka terbakar selama bermain. Pada saat ini, suara mendengung terus-menerus melayang di atas kepala dan telinga semua orang, dan pemandangan kawanan lebah menari di depan mereka mau tidak mau muncul. Baru-baru ini, An Yimo mendengarkan pangeran kecil di piano beberapa kali sehari, jadi dia sangat akrab dengan musik ini. Tiba-tiba dia berdiri, terlihat sangat bersemangat. Mungkinkah Liu Kuan benar-benar pangeran piano kecil dan dia tidak membohongi dirinya sendiri? Yu Wanlu berteriak dengan penuh semangat, "Guru Ye, lagu ini sangat mengasyikkan. Saingan cintamu sangat kuat. Jenis musik ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa." "Hei, Guru Ye, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukannya apapun saat ini." Itu sangat tepat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Bufan telah meninggalkan tempat duduknya dan melangkah menuju panggung. Yu Wanlu telah melihat keterampilan Ye Bufan sebelumnya dan berpikir bahwa gurunya sangat marah dan akan memukul Liu Kuan. Semua orang di restoran tenggelam dalam musik yang eksplosif, dan tidak ada yang memperhatikan dia berjalan ke atas panggung. Liu Kuan sedang bermain dengan punggung menghadapnya, dan dia tidak tahu bahwa seseorang telah berada di belakangnya. Setelah Ye Bufan naik ke atas panggung, dia tidak memukul siapapun, malah dia meraih lehernya dan mengangkatnya dari kursi. "Ah, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya." Liu Kuan terkejut dan berjuang mati-matian. Sayangnya, dia seperti ayam di tangan Ye Bufan, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Saat ini, orang lain juga memperhatikan apa yang terjadi di atas panggung dan mulai berteriak. "Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Lepaskan pangeran piano kecilku. Jangan ganggu penampilan pangeran piano kecil itu, atau aku akan melawanmu sekuat tenaga." Sementara, dan mereka terus berteriak di atas panggung. Kemudian, An Yimo juga mengetahui keberadaan Ye Bufan. Bab 413 Pangeran Piano Kecil yang sebenarnya. Kilatan keterkejutan pertama kali melintas di wajahnya, dan kemudian perasaan tidak nyaman muncul di hatinya, seolah-olah dia ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Semuanya,
Tolong berhenti berdebat, teriak Ye Bufan, dan kekuatan batin dalam suaranya jelas mencapai telinga semua orang. Apakah kamu tidak menyadari sekarang bahwa dia hanyalah palsu? Dia sama sekali bukan pangeran piano kecil. Ah! Baru kemudian semua penonton menyadari bahwa Liu Quan sudah berada di tangan Ye Bufan, namun lagu, Flying of the Bumblebee, tidak terpengaruh sama sekali dan masih bergema di restoran. Setelah hening sejenak, semua orang segera menyadari apa yang terjadi. Musik ini sama sekali tidak dimainkan oleh orang di depan mereka, melainkan sebuah rekaman. Dulu kita sering melihat lip sync, namun tak menyangka ada juga orang yang berpura-pura bermain piano. Semua orang marah saat ini. Saya meletakkan piano di sini dan kemudian berpose. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu berani berpura-pura menjadi pangeran piano kecil. Bisakah kamu menyelamatkan muka? Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu cara bermain piano. Kamu menggunakan cara jahat ini untuk menipu orang. Keluar dari sini, aku merasa mual hanya dengan melihatmu. Para tamu yang hadir sangat marah dan merasa seperti badut yang sedang dipermainkan. Orang yang paling marah adalah An Yimo. Dia memelototi Liu Quan dan berkata, katakan padaku apa yang terjadi. Aku. Liu Quan tersendat, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk Alama. Kecuali terungkap, tidak ada cara untuk menjelaskan fakta ini. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Ye Bufan melemparkan Liu Quan ke tanah, lalu berjalan ke piano, mengulurkan tangan dan mengeluarkan 4 speaker kecil yang sangat halus, yang masih memainkan musik yang dia mainkan. Setelah mencabut listrik, musik piano tiba-tiba berhenti, dan restoran tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Dia mengambil speaker di tangannya, melihatnya, dan berkata dengan bercanda, saya cukup bersedia mengeluarkan uang. Barang ini cukup mahal, dan 4 di antaranya sekaligus masih surround sound. Quan telah mengincar ide An Yimo, tapi selalu ditolak. Belum lama ini, saya melihat kecintaan An Yimo yang mendalam kepada pangeran piano cilik melalui WeChat Moments, dan tiba-tiba saya mendapat ide ini. Dia merekam musik piano yang dimainkan oleh Ye Bufan, menyuap pelayan hotel, dan kemudian berkolaborasi untuk membuat aksi ganda palsu tersebut. Awalnya, semuanya berjalan baik, tetapi anak di depan saya mengetahuinya. Seorang Yimo akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan marah, Liu Quan, kamu sangat tidak tahu malu, kamu benar-benar melakukan tipuan untuk menipuku. Momo, dengarkan penjelasanku. Liu Quan memutar matanya, dan segera membuat kebohongan lain. Momo, aku sebenarnya tidak ingin berbohong padamu. Aku memang pangeran piano cilik. Hanya saja pergelangan tanganku terkilir beberapa hari terakhir ini dan aku tidak bisa bermain piano. Aku ingin sekali mengakui perasaanku, aku mencintaimu, jadi aku menemukan cara seperti itu. Tolong, maafkan aku kali ini, dan aku pasti tidak akan melakukannya lagi. Seorang Yimo menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah menurutmu aku akan tetap mempercayaimu? Liu Quan tidak punya jalan keluar sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Momo, apakah kamu percaya atau tidak, aku benar-benar itu si kecil piano prince. Orang ini memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa Little Piano Prince itu, dan dia tidak akan terungkap bahkan jika dia berbohong. Ye Bufan memandangnya dengan bercanda dan berkata, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu adalah pangeran piano kecil? Tentu saja. Pergelangan tanganku terkilir akhir-akhir ini dan tidak bisa bermain piano. Beruntung. Ini benar-benar tidak bagus. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berjalan menuju piano dan duduk di kursi. Seorang Yimo tampak tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Bufan. Siapa pemuda ini? Apa yang dia lakukan sambil duduk di depan piano? Dia ingin berpura-pura menjadi pangeran piano kecil, kan? Siapa sangka saat ini semakin banyak penipu, dan bahkan musik piano pun bisa palsu. Liu Quan juga bingung,
tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda ini. Ye Bufan kembali menatapnya dan berkata, menurutmu apa pangeran piano kecil yang sebenarnya? Tepat ketika semua orang mengungkapkan ketidakpercayaan mereka yang luar biasa, musik yang meledak-ledak terdengar lagi di restoran, tapi kali ini bukan suaranya yang dimainkan, tapi apa yang sebenarnya datang dari piano. Seorang Yimo berdiri di belakang Ye Bufan dan dapat dengan jelas melihat bahwa tangannya telah berubah menjadi sekumpulan hantu, memukul-mukul tuts seperti ilusi. Terlalu cepat. Ini sangat cepat. Ini bukanlah kecepatan yang bisa dicapai manusia normal. Baru saja Liu Kuan baru saja mengadakan pertunjukan, tapi Ye Bufan sebenarnya sedang bermain piano. Semua penonton awalnya meremehkan, dan kemudian mereka semua dikejutkan oleh kecepatan tangannya dan nada eksplosif yang dia mainkan. Kecepatan ekstrim, musik ekstrim, saat Ye Bufan memainkannya, semua orang di ruangan itu hampir menahan napas, seolah adrenalin mereka membara selama bermain. Terlepas dari apakah Anda memahami musik piano atau tidak, Anda masih dapat merasakan suara mendengung di atas kepala dan di telinga Anda, dan mau tidak mau Anda melihat segerombolan lebah menari di depan Anda. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Bufan menarik tangannya dan selesai memainkan lagunya. Adegan itu menjadi sunyi, dan semua orang berada dalam keadaan yang sangat membosankan. Terutama An Yimo yang benar-benar terpana saat dia berdiri di sana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pangeran piano kecil itu adalah Ye Bufan. Jika demikian, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkannya sebelumnya? Ini hanya satu orang, oke. Hal yang paling menyedihkan adalah Liu Kuan, awalnya dia ingin pamer, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan pangeran piano kecil yang sebenarnya. Di saat yang sama, dia juga membenci pria di depannya. Karena kamu adalah pangeran piano kecil yang sebenarnya, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu akan mempermalukan dirimu sendiri di depan banyak orang. Setelah keributan seperti itu, saya khawatir tidak mungkin mengejar An Yimo lagi di masa depan. Ah, apakah ini benar? Anda tidak akan memutar musik untuk menipu kami lagi, bukan? Bagaimana mungkin? Apakah Anda tidak melihat bahwa speaker itu hancur? Kali ini mereka benar-benar bermain. Artinya, pria tampan ini benar-benar pangeran piano kecil. Kami mencintaimu, pangeran piano kecil. Memang benar kali ini aku sudah melihat video pangeran piano kecil, keduanya persis sama. Ya, gurunya hebat. Yu Wanlu melompat dari tempat duduknya dan bersorak untuknya. Di tengah semua kebisingan, Ye Bufan berdiri dengan senyuman di wajahnya. Dia berbalik dan ingin mengatakan sesuatu kepada An Yimo, tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua potong lembut tiba-tiba saling bersentuhan. Ye Bufan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka An Yimo akan menciumnya saat dia bertanya, dan di depan banyak orang. Semua penonton tidak terlalu terkejut saat melihat adegan ini, melainkan berdiri dan bertepuk tangan. Nak, tunggu saja aku. Liu Kuan memelototi Ye Bufan dengan penuh kebencian, dan kemudian berlari keluar dari restoran dengan putus asa. Ye Bufan melingkarkan tangannya di pinggang ramping An Yimo, menikmati suasana saat ini. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang dari bibirnya, dan kemudian An Yimo menarik diri dari pelukannya. Bab 414, Saudara yang bergigi tegar. Ah, kenapa kamu menggigitku? Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka bibirnya, dan keluar bekas darah merah cerah. Seorang Yimo menggigit bibir merahnya dan berkata dengan genit, kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang membiarkanmu berbohong padaku begitu lama? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu adalah pangeran piano kecil? Daripada sebelumnya, dan dia tidak lagi harus menghadapi situasi sulit seperti itu. Pada saat yang sama, saya juga memiliki sedikit kebencian terhadap Ye Bufan. Orang jahat ini, karena dia adalah pangeran piano kecil, mengapa dia tidak menjelaskannya lebih awal dan menyebabkan dirinya kesakitan untuk waktu yang lama? Dia belum pernah sepenuhnya menerima orang di depannya sebelumnya.
Alasan pentingnya adalah dia masih memiliki tempat di hatinya untuk pangeran piano kecil, tapi sekarang dia tidak lagi memiliki kekhawatiran itu. Ye Bufan berkata dengan polos, kamu juga tidak bertanya. Petik 2. Kamu tidak mengatakan kamu adalah pangeran piano kecil, mengapa aku harus bertanya? Jika kamu tidak bertanya, mengapa aku harus mengatakannya? Yimo memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan menggigitmu. Oke, aku salah, itu semua salahku. Orang baik menolak untuk menanggung akibat langsungnya, dan Ye Bufan segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Setelah kejadian itu selesai, dia menarik An Yimo ke tempat duduknya dan memperkenalkan Yuan Lu. Mereka bertiga makan malam bersama. Ye Bufan pertama-tama mengirim An Yimo kembali, dan kemudian kembali ke sekolah bersama Yuan Lu. Tidak lama setelah Ye Bufan dan yang lainnya meninggalkan sekolah, Wu Zihao dengan gembira berlari ke bukit belakang sekolah. Ada hutan kecil di sini, tempat dia dan Han Li membuat janji. Saat ini, ada 20 atau 30 gangster berkumpul di sini, masing-masing bertato dan memegang pipa baja dan tongkat baseball di tangan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berusia 30-an. Dia tinggi dan yang paling menonjol adalah 2 gigi tajam di depan pintu. Dia adalah kakak tertua Baktut yang dikenali Wu Zihao, dan orang lain biasa memanggilnya Baktut Broter. Saudaraku, kamu di sini. Wu Zihao berkata dengan hormat kepada Baktut. Sesuai kesepakatan dengan Han Li, kedua pihak akan bertemu di sini pada pukul 6 malam. Biasanya, dia merindukan kehidupan berkelahi dan membunuh seperti ini. Ini adalah kencan pertamanya dengan seseorang, jadi dia tampak sangat bersemangat. Baktut menepuk dadanya, dan berkata, kamu adalah saudaraku. Urusanmu adalah urusanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang jika saudaraku ada urusan? Terima kasih, saudaraku. Saat ini, menunggu jika kamu mengurus Han Li sendirian, kamu akan memiliki sesuatu untuk dipamerkan ketika kamu kembali ke kelas besok. Berdasarkan ide ini, dia sama sekali tidak memberitahu Ye Bufan tentang kejadian ini, tetapi diam-diam berlari sendirian. Saat ini, seorang gangster muda dengan rambut kuning di sebelahnya berkata, Saudara Baktut, sudah hampir waktunya. Mengapa orang-orang itu belum datang? Apakah mereka takut dengan kita? Baktut berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, masih ada sedikit waktu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika orang-orang itu datang, kita harus memberi mereka pelajaran dan memberitahu mereka konsekuensi dari memprovokasi saudaraku yang bergigi tegar. Saya mengerti, saudara. Para gangster setuju serempak, tampak mengesankan. Saat ini, 5 orang berjalan di sepanjang jalur pegunungan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya kurus yang tampak berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan pakaian latihan berwarna putih. Pria ini tingginya hanya 1,70 meter, dan sosoknya tidak terlihat kuat, namun dia memancarkan aura yang kuat. Mata tajam Xiao. Huang Mao adalah orang pertama yang melihat orang-orang ini, saudara bergigi tegap, bukankah mereka orang-orang ini? Wu Zihao melihat Han Li di belakang pria parubaya itu dan berteriak, itu mereka. Berkata, sialan, hanya ada sedikit orang di sini. Mereka terlihat seperti monyet kering, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak saudara? Baktut tidak memperhatikan orang-orang ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, tunggu sebentar. Lakukan dengan cepat dan mudah, dan saya akan mentraktir semua orang minum setelah Anda selesai. Aku tahu, saudaraku. Saat dia berbicara, kelima orang itu datang ke tengah hutan. Han Li memandang Wu Zihao dengan jijik, sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di depannya. Apakah semua orangmu ada di sini? Wu Zihao berkata, kami semua di sini. Ini kakak tertuaku, Baktut. Selama kamu membersihkan jalan, saudara-saudara kami akan tetap bersamamu sampai akhir. Han Li melihat sekeliling dan tidak melihat Ye Bufan siapa yang menyerangnya.
Dia bertanya, di mana anak laki-laki yang memukulku sore ini? Wu Zihao berkata, dia tidak datang. Itu dia dan aku. Akulah yang membuat janji denganmu. Tidak ada orang lain yang dibutuhkan. Petik 2. Wah, karena kamu sendiri yang mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Han Li berbalik dan menatapnya. Pria parubaya, ayah, inilah orang-orang yang membuatku kesulitan. Wu Zihao mencibir, ini benar-benar menarik. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, pulanglah dan temukan ayahmu. Apakah menurutmu ini perkelahian antar anak? Xiao Huang Mao terlihat lebih berlebihan. Berkata, sangat mudah untuk menemukan ayah jika kamu suka. Tunggu sampai saudara-saudara memukulmu sampai kamu berlutut di tanah dan memanggil ayah. Orang ini berpikir bahwa dia akan menang dengan keunggulan jumlah, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk menjadi sombong dan berbicara dengan bebas. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu, dan serangannya seperti kilat, dan sebuah mulut besar menamparkan wajahnya. Tamparan ini begitu kuat sehingga Xiao Huang Mao terlempar keluar, menabrak pohon kecil di dekatnya dengan bunyi celepuk, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah bercampur giginya. Ekspresi Baktut berubah, dan dia berteriak dengan keras, saudara-saudara, ambil tindakan dan hancurkan orang tua ini. Bos memberi perintah. Wu Zihao dan para gangster setuju, dan bergegas ke depan sambil melambaikan tongkat bisbol pipa baja di tangan mereka, mengambil keuntungan dari momentumnya mempunyai keuntungan yang besar. Sayangnya momentum saja tidak ada gunanya dalam pertarungan. Meski hanya ada 5 orang di sisi berlawanan, mereka semua adalah master. Sebagai perbandingan, Han Li adalah yang terlemah di antara 5 orang, tapi dia pasti bisa mengalahkan 10. Ini adalah pertama kalinya Wu Zihao berpartisipasi dalam pertarungan senjata berskala besar. Dia bersemangat sekaligus gugup. Setelah ragu-ragu, dia masih melambaikan tongkat baseball di tangannya dan memukul kepala pria parubaya itu. Pria parubaya itu bahkan tidak melihat, dia mengangkat tangannya dan meninju, tongkat baseball itu mengenai tinjunya, dan dia tiba-tiba dipukuli menjadi 2 bagian dengan bunyi yang keras. Wu Zihao tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kaki besar pria parubaya itu muncul di depannya dan menendangnya pergi. Bukan hanya dia, tapi juga para gangster kecil di sebelahnya. Tidak ada seorang pun yang menjadi musuh pria parubaya itu. Mereka segera dipukuli hingga mereka menangisi ayah mereka dan merangkak kemana-mana. Baktit menghadapi seorang pemuda jangkung, dan dia mengayunkan pipa baja di tangannya dan memukulnya dengan keras. Ekspresi jijik melintas di mata pemuda itu, lalu dia mengangkat tangannya untuk menemuinya. Pipa baja di lengannya saling bertabrakan. Akibatnya, lengannya tidak rusak, dan pipa baja itu berubah menjadi huruf V membentuk. Kemudian pemuda itu meninju perutnya dengan tangan kanannya, menjatuhkan giginya ke tanah. Dia membungkuk seperti udang dan hampir memuntahkan makanan semalamnya. Hanya dalam beberapa menit, Bakya dan 30 orang yang dibawanya dipukuli hingga babak belur. Mereka semua terjatuh ke tanah sambil menangisi ayah dan ibu mereka. Han Li menendang kepala Xiao Huang Mao, panggil aku ayah, atau aku akan menghancurkanmu hari ini. Ayah, kamu adalah ayah kandungku. Sekarang setelah semuanya terjadi, Xiao Huang Mao tidak lagi peduli cepat. Pria parubaya itu berjalan ke arah Wu Zihao dan berkata, kembalilah dan beritahu orang yang memukuli putra saya bahwa saya Han Tiegang dari Asosiasi Seni Bela Diri. Saya masih akan menunggunya di sini saat ini besok malam. Jika dia tidak datang, jangan salahkan aku dan langsung pergi ke sekolah. Petik 2. Setelah itu, dia membawa Han Li dan beberapa orang lainnya dan pergi dari sini. Bab 415, perlakuan yang bahkan tidak dimiliki oleh kepala sekolah. Setelah mereka pergi, Bakya dan yang lainnya bangkit dari tanah. Xiao Huang Mao melangkah dan menendang perut Wu Zihao,
kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa orang yang kamu provokasi adalah orang-orang dari asosiasi seni bela diri, dan kakak tertuamu dipukuli. Seperti ini. Wu Zihao berkata sambil memegangi perutnya, maaf, Saudara Huang Mao, saya tidak tahu mereka berasal dari asosiasi seni bela diri. Dengan marah, kamu bilang kamu tidak tahu kalau saudara-saudaranya terluka parah. Wajah saudara telah hilang, bagaimana menurutmu? Oke, kita semua bersaudara, tidak perlu terlalu cerewet. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Wu Zihao, tidak masalah. Kamu adalah saudaraku, hal kecil ini bukan apa-apa. Xiao Huang Mao tertegun pasti akan membunuh anak ini dengan kejam ketika menghadapi hal seperti ini di masa lalu. Saya tidak tahu mengapa dia mengubah jenis kelaminnya hari ini. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan berdiri di samping. Saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan rasa terima kasih saya, saudaraku. Terima kasih, tetapi apa yang terjadi hari ini adalah karena saya. Semua biaya pengobatan saudara-saudara ditanggung oleh saya. Seorang saudara, jadi di mana saya bisa menggunakan Anda? Wu Zihao bahkan lebih bersyukur, saudaraku, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk semua orang. Baktit berkata, karena Anda begitu perhatian, itu bagus tempat baru. Ini KTV yang sangat populer. Ini akan dibuka lusa. Ada banyak gadis cantik di sekolahmu. Tolong bantu aku membawa lebih banyak lagi ke sini untuk mendukungku di sini. Kamu dapat membelanjakan sebanyak yang kamu suka. Ini milikku. Wu Zihao berkata, jangan khawatir, saudaraku, aku masih memiliki rasa hormat di sekolah. Ini saudara yang baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Panggil saja kakak. Petik 2. Setelah Bakya berkata, dia membawa orang-orang menjauh dari sini, dan Wu Zihao juga berlari kembali ke sekolah secara diam-diam. Ye Bufan menyuruh Yuan Lu ke pintu asrama dan berkata, pergi dan panggil teman sekelas He Suang-Suang. Aku terlalu sibuk hari ini dan aku belum punya waktu untuk berbicara dengannya. Naik ke atas, He Suang-Suang keduanya berjalan ke bawah. Guru Ye, apakah kamu punya masalah denganku? Dia mengedipkan mata pada Ye Bufan dengan nakal saat dia berbicara. Ketika mereka berdua sampai di tempat yang sepi, mereka segera mengungkapkan warna asli mereka dan berkata dengan keras, kalian tidak bisa mengatakan sesuatu. Mengapa kamu datang ke sini lagi? Ye Bufan tidak berani mengatakan bahwa dia dikirim ke sini oleh Sima Wei, jadi dia menjelaskan, saya kembali dan memikirkannya, dan saya merasa itu tidak aman untuk kamu sendirian di sini, dan aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Kemarilah. He Suang-Suang berkata, oke, kamu lulus. Ye Bufan berkata, kamu harus lebih berhati-hati, tidak hanya melindungi Yuan Lu, tetapi juga untuk memastikan keselamatanmu sendiri. Saya mengerti. He Suang-Suang berkata, sebenarnya, tidak apa-apa. Anda tetap melindungi saya. Ye Bufan mengangguk, saya tinggal di kamar 801 gedung apartemen sekolah. Jika ada keadaan darurat, segera hubungi saya. Saya akan berada di 24 jam sehari. Petik 2. Fasilitas perangkat keras sekolah adalah kelas 1. Asrama putra, asrama putri, dan gedung apartemen guru tidak jauh. Bisa dikatakan dia bisa sampai di sana dalam sekejap mata. Keduanya mengobrol beberapa patah kata lagi, dan dia kembali ke asramanya di gedung apartemen. Sebuah suite ganda yang sangat bagus. Dia mandi dan beristirahat di tempat tidur. Setelah sarapan keesokan paginya, Ye Bufan berjalan menuju gedung pengajaran dan bertemu Liu Kuan segera setelah dia tiba di pintu gedung. Kemarin, dia mendengar perkenalan Yuan Lu dan mengetahui bahwa orang ini adalah wakil kepala sekolah, jadi dia siap secara mental. Tapi Liu Kuan sangat terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka saingan cinta yang mencuri An Yimo kemarin akan muncul di sekolahnya. Mengapa kamu ada di sini? Halo, Guru Ye. Sebelum Ye Bufan dapat menjawab,
beberapa siswa lewat dan menyapa Ye Bufan dengan hormat. Sejak melihat penampilannya di lapangan basket dan di gerbang sekolah kemarin, banyak siswa yang menganggapnya sebagai idola mereka, dan mereka sangat sopan dan hormat ketika bertemu dengannya. Guru Ye, Liu Kuan bahkan lebih terkejut lagi. Para siswa ini bahkan tidak memperhatikan dirinya sendiri, wakil kepala sekolah. Bagaimana mereka bisa menyapa orang di depannya ini? Siapa kamu? Dia bertanya lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ye Bufan. Saya kepala sekolah kelas 2 dan kelas 5. Ye Bufan tersenyum padanya, saya juga seorang pangeran piano kecil yang sejati. Berbicara kepadaku seperti ini, mengetahui bahwa aku siapa itu. Liu Kuan tiba-tiba merasa percaya diri. Dia juga wakil kepala sekolah, dan pihak lain adalah seorang guru di sekolah, jadi dia harus dihukum. Nama keluarga saya Ye, saya wakil kepala sekolah. Apakah Anda yakin saya akan mengeluarkan Anda dari sekolah sekarang? Keluarkan saya benar-benar tidak percaya ini. Meskipun Anda adalah kepala sekolah, kamu masih memiliki kata, wakil, di depannya. Aku khawatir bahkan kepala sekolah pun tidak memiliki hak ini. Setelah berbicara, Ye Bufan mengabaikan orang ini dan berjalan menuju gedung pengajaran. Brengsek, berhenti di sini, mengapa kamu berbicara dengan atasanmu? Liu Kuan terus meraung, tapi Ye Bufan bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Kepala sekolah Liu, Anda di sini. Saat ini, Chang Hao kebetulan datang dari belakang dan menyapanya dengan sangat sopan. Jika ayahnya adalah putra pertama di kota itu, dia tidak akan menganggap serius Liu Kuan sama sekali. Namun keadaannya berbeda sekarang. Putra mantan pemimpin kota mengalami kemunduran, tetapi saudara perempuan Liu Kuan telah menikah dengan keluarga Tian, dan saudara iparnya adalah kepala perusahaan film dan televisi keluarga Tian. Dengan naiknya air pasang yang mengangkat semua perahu, identitas dan statusnya di sekolah bahkan lebih buruk daripada Liu Kuan. Direktur Chang, siapa orang ini? Kapan gurunya datang? Liu Kuan berkata dengan marah. Seorang pria yang sangat menyebalkan datang ke sini kemarin. Chang Hao melihat ketidakpuasan Liu Kuan terhadap Ye Bufan, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah Ye Bufan tiba di sekolah. Tentu saja, itu penuh dengan fitnah dan fitnah. Tidak ada satupun kata baik yang disebutkan, dan pada akhirnya, fokus pada fakta bahwa Hai Mingzi ingin naik ke panggung untuk meminta maaf. Kepala sekolah Liu. Sejujurnya, saya sangat membenci orang ini. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusirnya nanti. Pada saat kritis, saya harus mengandalkan kepala sekolah Liu untuk membantu saya berbicara. Jangan khawatir. Meskipun jika kamu tidak mengusirnya, aku akan mengusirnya. Orang seperti ini pasti tidak akan tinggal di sekolah kita. Sekolah, dan kata-katanya memiliki bobot. Dengan dia, Chang Hao akan merasa lebih percaya diri. Kepala sekolah Liu, saya merasa lega dengan kata-kata Anda. Chang Hao berkata, seluruh sekolah akan mengadakan rapat umum nanti. Hai Mingzi adalah putri Hai Dafu. Dia terbiasa melanggar hukum. Bagaimana orang seperti itu bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf? Kedua, orang itu sedang berbincang sambil berjalan menuju gedung pengajaran. Tidak lama setelah Ye Bufan memasuki kantor, pengeras suara sekolah berbunyi, memberitahukan seluruh guru dan siswa untuk segera pergi ke taman bermain untuk rapat. Di gedung pengajaran dia dan para siswa segera keluar dan berbaris di taman bermain. Semua orang berbicara satu sama lain, bertanya-tanya mengapa sekolah tiba-tiba mengadakan pertemuan dadakan ini. Bab 416 Aku mengecewakanmu. Di mimbar, kepala sekolah Zhang Yunxiu duduk di tengah, dan Liu Kuan duduk di sebelahnya, memegang mikrofon di tangannya dan secara pribadi memimpin pertemuan hari ini. Dia melirik ke arah penonton dan kemudian berkata, guru dan teman sekelas, hal pertama dari pertemuan kita hari ini adalah guru Ye Bufan akan naik ke panggung untuk menjelaskan situasinya.
Chang Hao memandang Ye Bufan sambil mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, mari kita lihat bagaimana kamu mengakhirinya. Kemarin di gerbang sekolah, dia dengan jelas melihat sikap Hai Mingzi, dan dia tidak membeli kesalahan siapapun. Ye Bufan bahkan tidak melihatnya. Dia berjalan ke podium dengan tenang, mengambil mikrofon dan berkata, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi di gerbang sekolah kemarin. Saya tidak akan menjelaskannya terlalu banyak. Saya akan melakukannya terutama berbicara tentang 2 poin di bawah ini. Isi. Pertama, itu adalah kesalahan Hai Mingzi. Dia mengembalikan semua uang siswa lain. Kedua, dia meminta maaf kepada siswa tersebut di depan umum dan melakukan pemeriksaan diri kepada semua guru dan siswa di sekolah. Dia tidak banyak bicara, tapi dia selesai. Setelah itu, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang di sekolah tahu siapa Hai Mingzi. Dia adalah kakak perempuan tertua di kelas 5, kelas 2, dan yang paling sulit, orang di sekolah. Selain itu, ayah Hai Mingzi adalah Hai Dafu dari grup Dafu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang kaya di seluruh kota Jiangnan. Guru cilik baru ini justru buka mulut dan meminta seseorang naik ke atas panggung untuk meminta maaf, bahkan harus melakukan introspeksi di depan umum sambil mandi. Bukan saja para guru di sekolah tersebut tidak memiliki harapan, bahkan para siswa yang telah menerima uang perlindungan dari Hai Mingzi pun tidak berani memiliki harapan apapun. Orang-orang membicarakannya sebentar, dan beberapa guru bahkan tertawa terbahak-bahak, mengira ini tidak mungkin. Siapa orang ini? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia. Bahkan jika dia tidak dikeluarkan dari kelas 2 dan 5, mustahil membuat Hai Mingzi patuh. Apa aku tidak salah dengar? Orang ini sebenarnya tanya ketika Hai Mingzi meminta maaf, dia benar-benar tidak takut. Saya pikir dia melakukan kesalahan. Dia harus membiarkan kepala sekolah meminta maaf di depan umum. Itu lebih mudah. Menurutmu apa reaksi Hai Mingzi? Orang ini 2, mulut besar, biarkan dia bangun. Di tim kelas 5 tahun kedua, Zhu Mingyu mencibir. Sebagai salah satu anggota inti kelas, dia paling mengenal Hai Mingzi. Tampaknya guru Ye sedikit terbawa suasana setelah mendapatkan pijakan di kelas. Dia berani mengatakan apapun nanti. Dia berbalik dan berkata, Mingzi, orang itu memintamu naik ke panggung untuk meminta maaf. Apakah kamu ingin memberinya wajah? Wu Zihao berkata, Hai Mingzi, jika kamu ingin aku memberitahumu, naiklah dan tanyakan dia di depan umum jika matahari terbit dari barat. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya bahwa Hai Mingzi akan meminta maaf di depan umum karena amarahnya. Namun pada akhirnya, senyuman mereka tiba-tiba berhenti, dan Hai Mingzi benar-benar berjalan menuju panggung. Chang Hao berdiri di dekatnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, menunggu untuk melihat lelucon Ye Bufan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Hai Mingzi benar-benar berjalan ke podium. Dibandingkan dengan kemarin, Hai Mingzi tampak seperti orang yang berbeda hari ini. Tidak ada riasan di pipi halusnya, rambut hitam panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang menyegarkan dan melayang di belakang kepalanya. Dia mengenakan rok putih panjang. Secara keseluruhan, dia terlihat seperti kembang sepatu yang cantik, tapi dia tetap terlindungi di mana-mana adik perempuan. Apa yang terjadi? Mengapa gadis ini tiba-tiba mengubah jenis kelaminnya? Jika dia tidak terlalu mengenal Hai Mingzi, dia akan mengira dia salah mengakui orang yang salah, atau Ye Bufan telah menemukan penggantinya yang palsu, dia. Para guru yang hadir juga tercengang. Pertama, mereka tidak menyangka Hai Mingzi akan benar-benar tampil di atas panggung. Kedua, mereka tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seperti sekarang. Mengapa Hai Mingzi naik ke sana? Meminta maaf di depan umum atau menamparkan wajah Ye Bufan? Biasanya, mustahil baginya untuk meminta maaf. Tapi berdandan seperti ini hari ini jelas tidak normal. Di tengah perhatian semua orang, Hai Mingzi naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari Ye Bufan dengan hormat,
lalu berkata kepada penonton, "Halo guru dan teman sekelas, saya Hai Mingzi, dan saya minta maaf kepada semuanya hari ini." Di sini, Hai Mingzi benar-benar meminta maaf. Apa yang terjadi? Apakah dia terpesona oleh pria bernama Ye Zhu Mingyu, Wu Zihao dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tidak ilmiah. Guru dan siswa lainnya juga kaget dan membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Orang yang paling terpukul adalah Chang Hao. Dia ingin bergegas dan menamparkan mulut Hai Mingzi 2 kali, mengatakan padanya bahwa dia salah. Tapi dia tidak bisa melakukan ini, dan dia tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa menonton dari penonton dengan gigi terkatup. Hai Mingzi mengabaikan yang lain, mengeluarkan selembar kertas A4, dan membuat review 5.000 kata dengan fasih. Apalagi review ini datang dari hati dan tidak asal-asalan sama sekali. Akhirnya, dia menyimpan naskah itu dan berkata, "Saya bisa menyadari kesalahan saya, dan orang yang paling saya syukuri adalah Guru Ye. Dialah yang mengajari saya prinsip-prinsip kehidupan, yang menarik saya kembali dari jurang kegelapan, dan siapa yang memberiku kehidupan. Dia membuat keluargaku bahagia dan memberiku kehidupan yang benar-benar berbeda." Hai Mingzi mengatakan ini sepenuhnya dari hati. Tanpa Ye Bufan, dia tidak akan memiliki keluarga yang lengkap lagi. Tanpa Ye Bufan, tidak hanya apakah dia akan memiliki keluarga yang utuh. Jika kamu kehilangan ibumu, kamu juga akan kehilangan ayahmu, dan kamu akan menjadi yatim piatu yang kesepian. Hanya saja dia satu-satunya yang bisa memahami hal ini, namun yang lain bingung dan tidak mengerti apa hubungannya dengan kebahagiaan keluarga dan pribadi. Aku bahkan tidak mengerti mengapa Hai Mingzi memberi Ye Bufan topi setinggi itu. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah buku kecil lagi, "Setiap orang yang telah disakiti oleh saya minta maaf lagi kepada Anda. Selama setahun terakhir ini, uang yang saya ambil dari semua orang telah dicatat secara rinci. Anda punya di sana juga merupakan jumlah tertentu atas nama Anda, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda 10 kali kemudian." Petik 2. Boom! Penonton benar-benar terkejut. Pada saat ini, semua orang benar-benar percaya bahwa Hai Mingzi telah benar-benar mengubah cara hidupnya dan benar-benar ingin. "Saya meminta maaf kepada semua orang dan sangat ingin mengembalikan uang yang saya ambil kepada semua orang." Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bagaimana Ye Bufan melakukannya. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang keras kepala bisa menemukan jalan kembali hanya dalam 1 hari? Banyak dari mereka yang pernah berhubungan dengan Hai Mingzi. Dari kepala sekolah hingga guru, mereka tidak berdaya. Ataukah ada yang istimewa dari guru muda baru ini? Setelah Hai Mingzi meminta maaf di depan umum, dia menoleh ke Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam sebelum turun dari panggung. Kembali ke kelas, Ai Meili berkata dengan lembut, "Mingzi, apa yang terjadi? Apakah Guru Ye membantumu menyelesaikan masalah itu?" Di seluruh sekolah, keduanya memiliki hubungan terbaik, dan hanya dia yang tahu tentang rahasia Hai Mingzi. Hai Mingzi tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Setelah masalah selesai, Ye Bufan juga turun dari podium. Saat melewati Chang Hao, dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Direktur Chang, mengecewakan Anda." Bab 417 berani marah tapi tidak berani bicara. Guru Ye, Anda benar-benar luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, Anda dapat membuat Hai Mingzi terlihat seperti orang yang berbeda. Saya sangat mengagumi Anda. Guru Ye, Anda masih muda dan menjanjikan. Sebagai perbandingan, kita semua yang memilikinya hidup sampai, Anda adalah satu-satunya yang bisa disebut guru. Petik 2. Guru Ye, saya sangat mengagumi Anda. Saya akan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Anda adalah guru yang sebenarnya. Wajah Liu Kuan di mimbar suram seperti air. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Chang Hao, dialah yang paling tidak puas dengan hasilnya.
Yang dia inginkan adalah menginjak-injak wajah pemuda ini dengan kejam, dan kemudian mengusirnya dari sekolah. Tetapi sekarang dia tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan membiarkan orang lain bersinar di pusat perhatian. Tapi masalah ini hanya bisa sampai sejauh ini. Bagaimanapun, Hai Mingzi juga memiliki Hai Dafu di belakangnya. Tapi bagaimanapun juga, Liu Quan tidak akan melepaskan Ye Bufan begitu saja. Dia berdeham dan berkata, mari kita lanjutkan ke item kedua dari pertemuan hari ini, yaitu membahas pesta ulang tahun ke-10 malam ini. Apakah Ye Bufan memahami persiapan dan tindakan pencegahan untuk pesta tersebut? Pantas saja sekolah tersebut telah dihiasi dengan lampu dan dekorasi selama beberapa hari terakhir, membuatnya tampak seperti tahun baru Imlek. Liu Quan melanjutkan, ini adalah pesta perayaan 10 tahun berdirinya sekolah kami. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan, dan isi terpenting dari pesta ini adalah programnya. Menurut prinsip yang kami sepakati sebelumnya, seluruh sekolah akan berpartisipasi, dan setiap kelas akan memiliki setidaknya satu program A. Pada titik ini, dia mengubah topik, memandang Ye Bufan dan berkata, Guru Ye, sekarang saya akan pergi ke kelas 5 tahun kedua Anda, program apa yang sudah kamu persiapkan dan kapan kamu akan melaporkannya. Terjadi keributan lagi di antara penonton, dan semua orang mengerti bahwa wakil kepala sekolah juga mengincar Ye Bufan. Benar apa yang saya katakan sebelumnya, pihak sekolah memang menetapkan bahwa setiap kelas harus mengadakan program, tapi itu sudah lebih dari sebulan yang lalu. Kelas 5 tahun kedua tidak memiliki guru kelas, dan tidak ada yang berani memprovokasi Raja Iblis yang tersisa, jadi mereka secara alami dikecualikan dari peraturan ini. Kini masing-masing kelas tidak hanya menyerahkan programnya, tetapi juga sudah berlatih selama sebulan. Jelas sulit bagi kelas 5 kelas 2 untuk menyajikan program saat ini. Mata semua orang terfokus pada guru muda ini, bertanya-tanya bagaimana tanggapannya. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Yunxiu. Sebagai kepala sekolah, dia tentu tahu bahwa kedua bawahannya sering menyerang Ye Bufan. Sikapnya terhadap hal ini adalah dia tidak akan membantu keduanya dan akan duduk diam dan menonton pertarungan antara keduanya. Namun, kinerja guru muda ini berkali-kali di luar ekspektasinya. Ye Bufan memang sedikit bingung, dia baru sehari bersekolah, dan dia hanya tahu tentang pesta ulang tahun sekolah, meski dia tidak tahu acaranya apa. Tetapi Liu Quan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan berkata lagi, Guru Ye, ini adalah tenggat waktu, bukankah kelas Anda akan menjadi istimewa? Anda perlu tahu apakah kelas dapat diatur secara efektif, tetapi untuk kemampuan guru kelas itu ujian. Jika kamu bahkan tidak bisa membuat program, menurutku kamu sama sekali tidak cocok menjadi guru kelas, jadi kamu harus mengundurkan diri secara sukarela. Ye Bufan tentu tahu bahwa orang ini sengaja mengincarnya. Dan berkata dengan tenang, bukankah itu hanya sebuah program? Kelas kita akan keluar saat itu. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Liu Quan, karena dia bisa membuat keributan di acara itu tidak sesederhana itu. Guru Ye, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ini adalah pesta ulang tahun sekolah kami yang ke-10, dan setiap program harus memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi. Sesuai peraturan sebelumnya, setiap orang akan langsung menilai setiap program. Jika program kelas mana yang memiliki peringkat terendah, kepala sekolah juga harus menulis laporan pengunduran diri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi para guru yang hadir berubah. Wakil kepala sekolah jelas ingin mengusir Guru Ye. Sesuai rencana sebelumnya, memang benar setiap program akan langsung dinilai, namun hanya untuk memilih beberapa program yang bagus dan memberikan penghargaan. Tidak pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa yang terakhir akan disalahkan dan mengundurkan diri. Sangat jelas bahwa semua ini ditujukan pada guru baru ini. Tampaknya Liu Quan bertekad untuk mengusir Guru Ye. Hanya pada saat inilah kami harus mempersiapkan pertunjukan. Pesta akan dimulai pada malam hari, dan ada juga kompetisi dan penyisihan tempat terakhir.
Akan terlalu mengganggu bagi siapapun untuk menontonnya. Hanya saja setiap orang berani marah tetapi tidak berani berbicara. Bagaimanapun, identitas dan latar belakang Liu Quan ada di sana, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh guru biasa seperti mereka. Saat ini, semua orang memandang Ye Bufan dengan rasa kasihan, simpati, dan sombong. Menurut mereka, orang terakhir dalam acara malam itu pastilah guru muda di depan mereka. Wajah pucat Chang Hao kembali tersenyum. Tampaknya metode wakil kepala sekolah lebih baik daripada metodenya sendiri. Ye Bufan berkata, karena kami, kelas 5, kelas 2, adalah anggota sekolah, wajar jika kami berkontribusi pada sekolah. Kami memproduksi program ini. Jika kami menempati peringkat terakhir, saya bersedia disalahkan dan mengundurkan diri. Setelah dia mengatakan ini, banyak guru yang merasa ada desahan. Sepertinya dia masih muda dan energik, dan dia begitu mudah jatuh cinta pada wakil kepala sekolah. Jika Ye Bufan pamit dengan alasan dia baru saja tiba di sekolah dan tidak jelas tentang situasinya, meskipun itu akan sedikit memalukan, dia masih bisa menghindari masa lalu dan semuanya akan berakhir sekarang. Liu Quan berkata sambil tersenyum, Guru Ye masih sangat tercerahkan dan tahu bagaimana mendukung tugas sekolah. Setiap orang harus belajar dari Guru Ye. Ye Bufan tersenyum sedikit, Kepala Sekolah Liu, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk itu? 10 Apakah kamu sedang mempersiapkan program untuk ulang tahun ini? Dia tidak pernah menjadi kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Karena pihak lain mengincarnya satu demi satu, dia harus menunjukkan sikap. Liu Quan berkata dengan wajah bangga. Tentu saja, saya wakil kepala sekolah, jadi tentu saja saya harus berkontribusi pada sekolah. Saudara ipar, yang bertanggung jawab atas seluruh perusahaan hiburan keluarga Tian, mudah untuk memanggil 2 artis saja. Dan dia telah melakukan ini sebelumnya. Untuk merasa bangga di sekolah, dia mengundang 2 bintang top dari keluarga Tian untuk menghadiri pesta ulang tahun sekolah hari ini. Kejadian ini menyebabkan banyak keributan di sekolah, dan semua orang mengetahuinya, tapi Ye Bufan tidak memahami situasinya saat dia pertama kali tiba. Ye Bufan mengangguk dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana jika program yang menduduki peringkat terakhir adalah program wakil kepala sekolah Liu? Apakah Anda juga akan disalahkan dan mengundurkan diri? Liu Quan tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, saya peringkat terakhir, bagaimana mungkin? Ye Bufan berkata, saya baru saja mengatakan jika, bagaimanapun juga, aturan adalah aturan. Liu Quan tersenyum menghina. Orang-orang yang dia undang semuanya adalah bintang terkemuka di Tianxi Entertainment. Keberadaan, selama kamu datang ke sekolah dan suasana hangatnya tidak menjungkir balikan langit, baguslah. Kok bisa menduduki peringkat terakhir? Karena Guru Ye tertarik dengan ini, mari kita bertaruh. Siapapun yang programnya berperingkat lebih rendah akan keluar dari sekolah. Orang ini juga menambahkan asuransi untuk dirinya sendiri. Lagi pula, aturan pengunduran diri setelah peringkat terakhir adalah dia untuk sementara menambahkan jika Ye Bufan gagal menyangkalnya, dia tidak akan punya pilihan bagus. Tapi sekarang berbeda, selama pihak lain berani bertaruh, saya bisa mengusirnya ketika saatnya tiba. Bab 418, sangat jahat. Ye Bufan berkata tanpa ragu-ragu, oke, tapi menurutku ini tidak menarik. Aku harus menambahkan beberapa taruhan lagi. Ada keributan di antara penonton. Di mata orang lain, Guru Ye ini sudah gila dalam situasi ini. Bertaruh melawan wakil kepala sekolah adalah tindakan bodoh, tapi dia masih ingin bertaruh lagi. Bukankah ini meminta kematian? Liu Quan berkata dengan ekspresi main-main, saya ingin tahu apa yang ingin ditambahkan Guru Ye. Ye Bufan berkata, baiklah. Saya pernah bertaruh dengan Direktur Chang sebelumnya. Jika saya tinggal di sekolah ini selama 3 hari, dia akan berada di sana. Mari kita menggonggong seperti anjing di depan semua orang di taman bermain.
Menurut taruhan ini, kita akan menambahkan satu lagi. Siapapun yang kalah akan menggonggong seperti anjing di depan semua orang setelah pesta. Petik 2. Menggonggong seperti anjing dan keluar dari sekolah. Liu Kuan setuju tanpa ragu-ragu. Hasil ini sangat baik baginya, memungkinkan Ye Bufan menggonggong seperti anjing terlebih dahulu, dan kemudian keluar dari sekolah seperti anjing. Adegan itu membuatnya bahagia hanya dengan memikirkannya. Seolah takut pihak lain akan menyesalinya, dia berkata kepada guru dan siswa yang hadir, semua orang telah mendengarnya, berikan saja notaris kepada saya dan guru Ye. Guru yang hadir kurang baik mengambil sikap, namun siswa yang selalu baik hati mulai membuat keributan dan berteriak bersama. Zhang Yunxiu duduk di kursinya dan menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Dia tidak akan membantu Liu Kuan maupun Ye Bufan, tidak peduli seberapa keras kedua belah pihak berjuang, dia lebih bersedia menjadi pekerja lepas. Liu Kuan tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata kepada hadirin, pertemuan hari ini berakhir di sini. Akhirnya, saya memiliki kabar baik untuk diumumkan kepada semua orang. Malam ini, saya secara khusus mengundang superstar kungfu Tiongkok terkenal Masao Wu dan penyanyi terkenal Sue Baolian. Jangan lewatkan jika Anda datang untuk mendukung pesta 10 tahun sekolah kami. Anda juga dapat mengundang kerabat dan teman Anda untuk menonton pertunjukan bersama. Boom! Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, penonton meledak dan seluruh sekolah sangat bersemangat. Dia adalah salah satu bintang film kungfu terpopuler saat ini dan juga telah berkecimpung di industri musik. Dia memiliki banyak penggemar dan popularitas. Tak terkecuali Sue Baolian, yang dikenal sebagai aktris terseksi di Tiongkok dan seorang dewi kutu buku. Wanita seperti ini populer kemanapun dia pergi. Banyak sekali penggemar pria yang mengejar mereka. Bisa mengundang dua orang ini ke acara perayaan sekolah pastinya merupakan hal yang besar dengan kegembiraan. Liu Kuan merasakan antusiasme di wajahnya. Melihat Ye Bufan sambil mencibir, ada ekspresi kucing dan tikus di wajahnya. Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin bahwa saudara iparnya adalah Tian, manajer umum perusahaan hiburan? Jika kamu membuat taruhan seperti ini dengannya, bukankah kamu berharap untuk menderita kerugian? Ye Bufan tersenyum tipis dan bertanya, apakah dua orang yang dia sebutkan itu terkenal? Petik 2. Terkenal, tentu saja. Yuan Lu berkata tanpa daya, Guru Ye, kamu bukan dari planet asing, kan? Bahkan Masao Wu dan Sue Baolian tidak mengetahuinya. Meskipun kedua orang ini tidak sebaik superstar Tiongkok, mereka jelas merupakan bintang lini pertama dengan popularitas dan penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka berdiri di atas panggung dan tidak melakukan apapun, Anda pasti akan kalah. Ye, Bufan tersenyum dan berkata, mungkin saja, mungkin orang yang saya undang lebih terkenal dari mereka. Apakah kamu bercanda? Dia adalah ketua perusahaan hiburan Broter, dan dia memiliki banyak penyanyi dan bintang film di bawahnya. Jika dia kalah dari Liu Kuan, orang-orang mungkin akan menertawakannya jika tersiar kabar. Tuan Ye, kenapa kamu tidak tahu bagaimana menjadi cemas? Kali ini, Ai Meili juga datang dan berkata dengan cemas, awalnya, saya kenal bintang lapis ketiga, dan saya hanya ingin mengundangnya untuk membintangi kelas kami. Sekarang tampaknya mengundangnya pun tidak ada gunanya. Reputasinya tidak ada bandingannya dengan Masao Wu atau Sue Baolian, dan dia tetap akan kalah pada akhirnya. Petik 2. Pada saat ini, Liu Kuan mengumumkan bahwa pertemuan telah selesai, dan banyak siswa perempuan dari kelas 5 tahun kedua datang untuk mengungkapkan keprihatinan mereka. Hai Mingxi berkata, Guru Ye, bagaimana kalau saya berbicara dengan ayah saya dan bertanya padanya mengundang selebriti papan atas untuk datang? Mungkin masih ada harapan untuk kesembuhan. Ai Meili berkata, tidak ada gunanya. Masao Wu dan Sue Baolian jelas merupakan bintang lini pertama Tiongkok. Dan waktunya sangat singkat. Jadwal para bintang besar sudah dipesan sebelumnya,
Jadi menangkap orang dalam waktu singkat tidak mungkin dilakukan, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Yuanlu berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membiarkan Guru Ye pergi seperti ini? Petik 2. Tidak hanya dia sendirian, tetapi gadis-gadis lain juga sangat cemas. Tidak ada yang tega membiarkan guru ini pergi. Ye Bufan berkata kepada semua orang, oke, kalian semua kembali ke kelas, jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Guru Ye, kamu harus berhati-hati dan jangan pernah meninggalkan kami. Banyak gadis memperingatkan lagi, dan kemudian kembali ke kelas. Ye Bufan membujuk Hai Mingzi dan yang lainnya untuk pergi, mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Dai Feifei, memintanya untuk mengatur agar beberapa penyanyi datang. Tapi sebelumnya dia dapat menelepon, ayo, telepon berdering, itu adalah Sang Tiantian. Panggilan itu tersambung, dan Sang Tiantian berkata di sana, Tuan Ye, apakah Anda ada waktu luang malam ini? Saya ingin mentraktir Anda makan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Ye Bufan berkata, yah, tidak perlu makan. Kamu bisa datang dan membantuku malam ini. Petik 2. Sang Tiantian adalah kaisar dan penyanyi top Tiongkok, dengan pengaruh yang tak tertandingi. Karena dia mengambil inisiatif untuk menelepon, dia tidak perlu mencari orang lain. Sang Tiantian berkata, apa yang Anda ingin Tiantian lakukan? Pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin kamu datang dan menyanyikan 2 lagu untuk mendukungku. Ye Bufan berkata dan berbicara tentang pesta ulang tahun ke-10 malam ini. Sang Tiantian berkata, tidak masalah. Kamu hanya perlu memberitahuku waktunya. Petik 2. Dia mengesampingkan segalanya hari ini hanya untuk mentraktir Ye Bufan makan malam. Meskipun dia gagal mencapai keinginan terakhirnya, ada baiknya bisa melakukan sedikit bantuan padanya. Keduanya mendiskusikan detail spesifik dari pertunjukan malam itu dan kemudian menutup telepon terputus. Tidak jauh darinya, Zhu Mingyu dan Wu Zihao berkumpul. Zhu Mingyu berkata dengan ekspresi muram, pemimpin pasukan, orang ini benar-benar mampu. Dia bahkan berhasil mendapatkan lebih banyak dari kita. Semakin sedikit, semakin mendesak untuk mengusirnya. Wu Zihao berkata, bukan apa-apa. Dia bertaruh dengan Liu Quan. Dia pasti akan kalah dalam taruhan ini. Dia harus pergi dengan ekor di antara kedua kakinya malam ini. Menurutnya, dengan bantuan Masa Wu dan Sue Baolian, Ye Bufan pasti akan kalah. Tapi Zhu Mingyu menggelengkan kepalanya, apakah kamu menyadari bahwa orang ini sangat jahat? Dia telah menyegarkan kita berkali-kali sejak dia memasuki kita kelas kognisi. Metode yang digunakan untuk menghukum guru lain di masa lalu tidak berguna baginya, dan dia dapat dengan cepat menyingkirkan teman sekelas perempuan di kelas kami. Kemudian sahabat kami berjatuhan satu demi satu, Ai Meili terjatuh, Liang Ziji terjatuh, dan kini bahkan Hai Mingzi pun terjatuh, hanya menyisakan kami berdua. Orang ini cabul. Bahkan master bola basket dari tim provinsi dipukuli hingga berkeping-keping olehnya. Sekarang dia menawarkan untuk bertaruh dengan Liu Quan. Petik 2. Bab 419, tetap berpikiran terbuka. Sepertinya ini benar. Memang ada sesuatu yang jahat. Wu Zihao berkata, pemimpin pasukan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zhu Mingyu berkata, maksudku, kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Yang terbaik adalah melakukannya biarkan dia bahkan tidak menghadiri pesta malam ini. Kamu bahkan tidak bisa berpartisipasi, jadi kamu bisa yakin sepenuhnya. Mengapa kamu tidak memberitahu saudaramu dan mencari beberapa orang untuk menghancurkannya? Pemimpin pasukan, masalah ini mudah diselesaikan menangani. Wu Zihao tidak menyembunyikan apapun dari Zhu Mingyu. Dia berbicara tentang pertarungan di malam hari dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, saya tidak menyangka bahwa orang yang dikalahkan Ye Bufan sebenarnya dari Asosiasi Seni Bela Diri Ayah Han Tiegang sangat kuat.
Dan pihak lain telah mengatakan bahwa jika Ye Bufan berkelahi pada jam 6 malam ini, jika Bufan tidak pergi ke gunung belakang untuk berkelahi, dia akan datang ke sekolah. Apakah itu benar? Ada hal seperti itu. Zhu Mingyu sangat senang. Kalau begitu, beritahu dia sekarang. Lebih baik dia direkrut oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Dia pergi ke rumah sakit dan melewatkan pesta ulang tahun ke-10. Liu Kuan pasti akan mengantarnya keluar dari sekolah. Saya akan pergi sekarang. Orang-orang di Asosiasi Seni Bela Diri itu sangat serius dan tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Setelah mengalami kekejaman Han Tiegang, dia dipukuli hingga hidung dan wajahnya memar kemarin, yang mana belum surut hari ini. Sekarang dia memakai kacamata hitam untuk menyembunyikan mata pandanya. Saat Ye Bufan menutup telepon, dia melihat Wu Zihao berjalan mendekat. Guru Ye, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ada apa? Katakan saja padaku. Wu Zihao berkata, itu saja, Guru Ye. Dia menceritakan kisah tadi malam, dan akhirnya berkata, pria bernama Han Tiegang mengatakan bahwa jika kamu tidak datang ke janji temu tepat waktu malam ini, dia akan membawa seseorang ke sekolah. Saya khawatir hal itu akan mempengaruhi pesta kita. Ye Bufan berkata, kamu bilang orang-orang itu adalah sangat terampil. Ya, mereka semua adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri. Wu Zihao tidak menyembunyikan apapun. Jika Ye Bufan pergi, dia akan dihukum berat oleh orang lain. Jika dia tidak pergi, dia akan dipukuli. Singkatnya, masalah ini tidak bisa dihindari, apakah dia mengatakannya atau tidak. Sebaliknya, dia ingin melihat orang lain panik. Sayangnya dia kecewa. Ye Bufan terlihat tenang tanpa rasa panik. Apakah kamu terluka oleh mereka? Ya, kalau begitu ikutlah denganku malam ini dan aku akan memberimu penjelasan. Wu Zihao berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan menemuimu di malam hari. Ye Bufan mengangguk dan berkata, oke, sekarang kembali ke kelas. Ayo pergi. Pagi berlalu dengan cepat, dan pada sore hari seluruh sekolah diliburkan untuk mempersiapkan pesta ulang tahun sekolah di malam hari. Semua orang di sekolah sibuk, kecuali Ye Bufan yang terlihat sangat santai. Saat matahari terbenam dan menjelang malam, Wu Zihao berlari mendekat dan berkata, Guru Ye, sudah hampir waktunya. Haruskah kita pergi ke sana? Ayo pergi. Ye Bufan mengikuti Wu Zihao, dan mereka berdua berjalan ke arah belakang gunung bersama. Sesampainya di hutan, Han Tiegang dan Han Li sudah menunggu di sana, 5 orang yang sama seperti kemarin. Setelah melihat Ye Bufan, Han Li menunjukkan ekspresi marah dan berkata kepada Han Tiegang, Ayah, ini orang yang memukulku kemarin. Han Tiegang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Ye Bufan dengan mata tajam, anak muda benar-benar ada beberapa poin. Saya sangat berani, saya pikir Anda tidak berani datang. Ye Bufan mengabaikan mereka dan menoleh ke Wu Zihao, siapa yang mengalahkanmu kemarin? Ekspresi Wu Zihao stagnan. Dia sedang mencari sebuah musuh saat ini. Ini bukan demi kebenciannya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi, menunjuk ke arah Han Li dan pria besar lainnya dan berkata, mereka berdua. Ye Bufan berkata kepada 2 orang itu, apakah kamu memukul muridku? Pria besar itu memandang Ye Bufan dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, aku memukulmu, apa yang dapat kamu lakukan? Orang ini telah mencapai tingkat kesuksesan dengan keterampilan kerasnya, dan dia tidak memandang pemuda yang lembut itu di depannya sama sekali. Anggap saja serius. Ye Bufan berkata, minta maaf, lalu biarkan muridku dipukuli, dan biarkan masalah ini berlalu. Saya pikir saya orang yang hebat, tapi ternyata orang gila. Dan Wu Tianxi, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri murid itu diabaikan oleh Ye Bufan saat ini. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, berhenti berbicara omong kosong padanya dan hancurkan saja dia. Tuan,
Pria besar itu setuju dan melangkah maju untuk mengambil tindakan. Hati Wu Zihao menegang. Dia tahu betapa kuatnya pria besar ini, jadi dia mundur beberapa langkah. Hentikan. Pada saat ini, teriakan marah datang, diikuti oleh beberapa sosok yang berlari dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian latihan abu-abu, yaitu Wu Tianxi, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Han Tiegang tertegun dan berkata dengan heran, "Tuan, kakak senior, mengapa kamu ada di sini? Kamu bajingan, jika saya tidak datang kamu akan menyebabkan bencana besar." Wu Tianxi berkata tanpa sopan santun, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar, dan langsung mengusir Han Tiegang. Dan Song Tai dan Song Aoshuang di sana tidak menahan diri, dan mengeluarkan sisanya dengan 3 atau 2 pukulan. Keempat orang itu jatuh ke tanah. Wu Tianxi berteriak, berlutut. Melihat ke belakang, dia berkata dengan hormat kepada Ye Bufan, "Tuan Ye, maaf, makhluk buta ini menyinggung perasaan Anda. Jika Anda ingin dipukuli atau dihukum, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Song Tiegang benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa tuannya begitu marah, dan dia tidak mengerti identitas pemuda di depannya yang bisa membuat Wu Tianxi begitu takut. Namun, karena tuannya telah memberi perintahnya, mereka hanya bisa menghormatinya dengan hormat. Berlutut di sana dengan hormat. Wu Zihao bahkan lebih terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa orang-orang di depannya ini? Oke. Karena aku memanggilmu ke sini, aku tidak ingin berdebat dengan mereka, kalau tidak aku akan menamparkan mereka sampai mati. Ternyata Han Tiegang berasal dari Asosiasi Seni Bela Diri, dan dia serta Wu Tianxi memiliki persahabatan, jadi tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan secara langsung, jadi dia menelepon Song Aoshuang dan meminta Asosiasi Seni Bela Diri untuk datang dan menanganinya. Dengan itu, Song Aoshuang tidak berani menunda sama sekali dan segera memanggil ayah dan tuannya. Wu Tianxi segera bergegas setelah mengetahui bahwa Han Tiegang telah memprovokasi Ye Bufan. Pada saat ini, dia menghela nafas lega. Karena Ye Bufan tidak peduli, nyawa murid dan cucunya terselamatkan. Dia berkata berulang kali, "Tuan Ye murah hati, tetapi terserah Anda untuk memutuskan bagaimana menangani orang-orang ini. Karena mereka adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri, mereka harus mengikuti aturan Asosiasi Seni Bela Diri." Ye Bufan berkata, "Mereka melukai murid-muridku dan mereka harus memberikan penjelasan. Tuan Ye, biarkan saya yang menanganinya." Berbalik, dia berteriak kepada Han Tiegang dan yang lainnya, "Kamu sangat buta. Bahkan Tuan Ye berani menyinggung, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf secepatnya?" "Saya, Tuan." Han Tiegang dan yang lainnya berlutut di sana dengan wajah merah. Mereka bersedia berlutut di depan Wu Tianxi, tetapi ketika itu datang untuk berlutut untuk meminta maaf kepada pemuda ini, tidak peduli apa, saya tidak mau menyerah. "Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Ye?" Song Tai melihat dengan cemas dari samping dan menendang Han Tiegang ke tanah. Patut dipuji bahwa Ye Bufan mampu membuka lingkaran luas, jika tidak, orang-orang ini setidaknya akan kehilangan seni bela diri mereka, atau kehilangan nyawa mereka dalam kondisi terburuk. Babak 420, menangkap babi hutan. Han Tai baru saja bangkit dari tanah dan bertanya dengan ekspresi heran, "Saudaraku, menurutmu siapa dia?" Song Tai berkata, "Siapa lagi yang bisa melakukannya? Ye lah, yang menyembuhkan luka dalam guru." Berkata dengan kaget, "Apa? Kamu bilang dia adalah Ye?" Petik 2. Semua orang di Asosiasi Seni Bela Diri telah mendengar tentang Ye Bufan, yang tidak hanya menyembuhkan luka dalam Wu Tianxi, tetapi juga memiliki keterampilan tak terduga yang tidak kalah dengan kultivasi Wu Tianxi. Tapi tak seorang pun di keluarga Han menyangka Ye yang terkenal itu akan benar-benar muncul di sekolah bahasa asing dan menjadi seorang guru. Song Aoshuang berkata,
ini karena Tuan Ye tidak mempedulikan Anda. Jika Tuan Ye mengambil tindakan, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Maaf, Tuan Ye, kami tidak mengetahuinya adalah kamu. Kalau tidak kami tidak akan berani menyinggung perasaan bahkan sampai mati. Pada saat ini, Han Tiegang beberapa orang tahu Buddha mana yang telah mereka sakiti, dan mereka berlutut di depan Ye Bufan dan berkata, Tuan Ye, kamilah yang buta. Terserah kamu untuk memukul atau menghukum kami. Lupakan, bangun. Ye Bufan melambaikan tangannya, kamu memukul muridku, sekarang aku minta maaf padanya, dan masalah ini selesai. Han Tiegang dan yang lain bangkit dari tanah. Tidak ada keraguan kali ini. Menjadi murid Ye saja sudah sepadan. Adikku, maafkan aku, kami tidak tahu kamu adalah murid Ye. Kami telah menyinggungmu berkali-kali sebelumnya, mohon maafkan aku. Setelah Han Tiegang selesai berbicara, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis periksa 100.000 yuan dan serahkan. Adik, ambillah uang ini, kami bertanggung jawab untuk meminta maaf kepadamu. Ini. Wu Zihao merasa otaknya sedikit tidak bisa digunakan, dan dia mengambil buku cek itu dengan ekspresi kusam, lalu berkata kepada Ye Bufan, Tua, guru, apakah kamu Tuan Ye? Oke, mari kita bicarakan hal-hal lain nanti. Kamu bisa mengambil uangnya dulu. Wu Tianxi dan yang lainnya meminta maaf dengan tulus. Ye Bufan juga tidak melakukannya dengan baik. Minta Wu Zihao menelepon kembali, dan uang itu akan dianggap sebagai kompensasi. Oh, aku mendengarkanmu. Ekspresi Wu Zihao masih kusam, seolah dia belum pulih dari keterkejutannya. Wu Tianxi mengepalkan tinjunya pada Ye Bufan dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya akan mendisiplinkan para pengkhianat ini dengan ketat ketika saya kembali. Yang lain tanpa berkelahi. Ayo kita semua kembali. Ye Bufan juga aku benar-benar tidak memikirkan hal sekecil itu. Han Tiegang dan 5 orang lainnya membungkuk dan meminta maaf lagi, lalu mengikuti Wu Tianxi dan meninggalkan hutan. Setelah yang lain pergi, Ye Bufan memandang Wu Zihao yang berdiri di sana sambil tersenyum dan berkata, tunggu apa lagi? Apakah ada wanita cantik yang ingin berkencan denganmu? Berkata, Guru Ye, apakah Anda benar-benar apakah itu Tuan Ye? Ye Bufan mengangguk dan berkata, beberapa dari mereka memanggil saya seperti itu. Mata Wu Zihao tiba-tiba menjadi panas. Tuan Ye adalah idola seumur hidupnya. Tuan Ye, izinkan saya bertanya lagi. Andalah yang menghancurkan restoran Taoti dan meyakinkan 4 pemimpin utama di Jiangnan keluarga Tuan Ye yang memperlakukan Anda seperti tamu terhormat. Baiklah. Petik 2. Ye Bufan berkata sambil berjalan kembali. Wu Zihao berkata dengan kegembiraan di wajahnya, bagus sekali. Tuan Ye, orang yang paling saya kagumi adalah Anda. Hari ini saya akhirnya melihatnya hidup. Petik 2. Ye Bufan tersenyum dan berkata, saya selalu hidup, tidak pernah mati. Tidak, bukan itu maksud saya terlalu bahagia. Wu Zihao mengejarnya dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda ketua Brothers Group dan orang terkaya di kota Jiangnan? Ye Bufan berkata, saya adalah ketua Brothers Group, tapi saya bukan orang terkaya di Jiangnan, saya tidak tahu. Petik 2. Itu kamu, tapi aku tidak mengerti kenapa kamu ingin menjadi guru di sekolah kami. Petik 2. Ye Bufan berkata, tentu saja saya memiliki tujuan saya sendiri. Ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini dan merahasiakannya. Saya tahu, Tuan Ye, saya akan mendengarkan Anda. Wu Zihao berteriak dengan penuh semangat. Saya sangat senang karena Tuan Ye adalah guru saya. Setelah itu, dia menyerahkan cek di tangannya, Guru, saya tidak bisa mengambil uang ini, simpan saja. Ini untukmu. Kamu dapat menyimpannya untuk biaya pengobatan.
Tetapi mereka tidak akan memberikan kompensasi padaku tanpamu, jadi kamu harus menyimpan uangnya. Ye Bufan berkata, oke, berhenti bicara omong kosong, aku akan membiarkanmu ambillah. Ambil saja. Yah, karena Anda adalah orang terkaya di Jiangnan, Anda tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Wu Zihao mengambil cek itu dan berkata, Guru, Anda bisa mengajari saya beberapa trik. Petik 2. Kamu adalah seorang pelajar sekarang, belajarlah dengan giat dan jangan memikirkan hal lain. Ye Bufan tidak tertarik untuk menerima murid sekarang. Guru, mohon pikirkan baik-baik. Saya tidak takut kesulitan saat belajar kungfu. Tentu saja Wu Zihao tidak ingin melepaskan kesempatan emas ini pilihan selain mengatakan, saya memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Ada hal penting yang harus dilakukan. Jika Anda benar-benar ingin belajar kungfu, saya akan memperkenalkan Anda kepada Asosiasi Seni Bela Diri. Petik 2. Lupakan saja, saya hanya ingin untuk belajar kungfu, belajarlah darimu. Mereka berdua berjalan pergi, dan hari sudah gelap. Tiba-tiba ada getaran di hutan di dekatnya, dan terdengar suara aneh dari sana. Kesadaran Ye Bufan hilang, dan ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa di Gunung Tandus ini, akan ada orang yang mencari kegembiraan dan bermain-main liar di sini. Wu Zihao tidak memiliki keterampilan. Setelah mendengar suara itu, dia berteriak, Guru, ada babi hutan di sini. Ayo kita tangkap dan cicipi permainannya. Meskipun babi hutan itu menakutkan, dengan Tuan Ye di sisinya, ia menjadi lebih berani, menyalakan fungsi senter ponselnya dan bergegas ke semak-semak. Orang ini bergerak sangat cepat, dan sudah terlambat bagi Ye Bufan untuk mengatakan apapun untuk menghentikannya, dan kemudian teriakan datang dari semak-semak. Wu Zihao berdiri di sana dengan canggung dengan ponsel di tangannya. Tidak ada babi hutan di semak-semak, tetapi ada 2 babi daguang. Karena lengah, dia lupa meletakkan ponselnya dan masih menatap 2 orang di depannya. Kedua orang itu telanjang dan berpelukan erat. Wanita itu memiliki sosok yang sangat bagus, dan sepasang payudara besar berdiri dengan bangga di bawah cahaya senter. Ye Bufan tahu bahwa siswa itu mendapat masalah, jadi dia segera menarik Wu Zihao kembali dan berkata dengan nada meminta maaf kepada mereka berdua, maaf, ini kesalahpahaman. Silakan lanjutkan. Dia awalnya berpikir bahwa meminta maaf saja sudah cukup, lagi pula, Wu Zihao tidak bersungguh-sungguh. Tapi pihak lain tidak berniat melepaskannya. Pria itu mengenakan pakaiannya lagi dan lagi, menunjuk kedua orang itu dan mengutuk, persetan, siapa yang memintamu datang ke sini? Kamu merusak perbuatan baikku, bisakah kamu membelinya? Pada saat ini, Wu Zihao juga sadar dan berkata kepada pria itu dengan tidak puas, mengapa kamu memarahi orang? Dia tidak memiliki temperamen yang baik pada awalnya, jadi dia berteriak kepada orang tersebut, 2 orang, kamu berada di hutan belantara, kenapa kamu menyalahkan orang lain karena datang ke sini karena kegembiraan? Jika kamu berani main-main, jangan takut orang lain melihatmu. Petik 2. Kamu sedang mencari kematian, kamu bajingan kecil. Pria itu berkata dengan mulut besar, dan keterampilan orang ini sangat bagus. Segera, Wu Zihao tidak punya waktu untuk menghindar, dan ditampar wajahnya, meninggalkan 5 sidik jari berwarna merah cerah. Ekspresi Ye Bufan menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, siapa yang menyuruhmu memukul seseorang? Bajingan kecil, aku akan memberimu pelajaran juga.